di tengah gelapnya malam Makkah. Dengan udara padang pasir yang sunyi dan dingin, Rasulullah SAW berdiri di antara para sahabatnya. Beliau terus menyampaikan ajaran tauhid, menyeru manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala-berhala, dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Namun, tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy semakin hari semakin besar. Pada suatu malam, beberapa tokoh Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan niat yang bukan untuk menerima Islam, tapi untuk menguji dan mempermalukan beliau. Mereka berkata, "Hai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, maka tunjukkan kepada kami sebuah mukjizat. Belahlah bulan." Permintaan itu sebenarnya bukanlah permintaan tulus dari orang-orang yang ingin beriman, melainkan ujian dari hati yang sombong. Namun Rasulullah SAW tidak menolak permintaan itu. Maka beliau pun menengadah ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang menggemparkan tiba-tiba atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan terbelah menjadi dua bagian, terlihat jelas oleh semua yang hadir. Satu bagian bulan berada di sisi gunung, dan bagian lainnya di sisi yang lain, seakan-akan terpisah jauh. Rasulullah SAW saat itu bersabda, "Ishadu, saksikanlah." Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Bulan yang biasanya utuh di langit malam, kini terpisah menjadi dua bagian yang nyata di hadapan mata mereka. Ini bukan ilusi, bukan sihir, tapi sebuah mukjizat dari Allah yang luar biasa. Mereka yang memiliki iman langsung bertambah keyakinannya. Tapi bagaimana reaksi kaum Quraisy yang meminta mukjizat itu? Reaksi kaum Quraisy alih-alih beriman, sebagian dari mereka malah menuduh Nabi Muhammad SAW melakukan sihir. Mereka berkata, "Muhammad telah menyihir kita." Namun, sebagian yang lain berusaha mencari alasan lain. Mereka berdiskusi, kalau benar ini sihir, maka orang-orang yang tidak berada di sini pasti tidak akan melihatnya. Mari kita tanyakan pada para musafir yang datang dari luar kota. Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan dari luar Makkah yang juga menyaksikan peristiwa luar biasa itu. Mereka mengatakan bahwa mereka juga melihat bulan terbelah, persis seperti yang telah terjadi. Tidak ada alasan lagi untuk menyangkal. Namun hati yang tertutup tidak mampu menerima kebenaran. Mereka pun berkata, "Ini adalah sihir yang sangat hebat, bisa mempengaruhi orang-orang di luar kota. Sungguh, orang-orang yang keras hatinya tidak akan bisa diyakinkan oleh apapun, bahkan oleh keajaiban langit." Penjelasan dalam Al-Quran. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kisah lisan yang diwariskan para sahabat, tetapi juga diabadikan langsung dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1, "Telah dekat datangnya saat itu, dan telah terbelah bulan." QS Al-Qamar 1. Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, bukan dongeng atau cerita buatan. Pelajaran dari kisah ini, peristiwa pembelahan bulan adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mukjizat ini terjadi bukan untuk pamer kekuatan, melainkan sebagai bukti kebenaran risalah Islam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, keajaiban bukan jaminan keimanan. Mukjizat sebesar apapun tidak akan mengubah hati yang telah tertutup. Orang-orang Quraisy melihat langsung bulan terbelah, namun tetap tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa hidayah hanya datang kepada orang yang tulus mencari kebenaran. Kedua, keagungan Allah dan kebenaran Nabi. Peristiwa ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW benar-benar seorang utusan Allah. Tidak ada manusia yang bisa membelah bulan, kecuali dengan izin Sang Pencipta. Ini menguatkan keyakinan kita bahwa beliau memang Nabi terakhir. Ketiga, pentingnya keimanan yang ikhlas. Iman tidak bisa dibangun atas dasar tantangan atau ego. Iman sejati lahir dari hati yang bersih dan ingin mencari petunjuk. Mukjizat yang abadi dalam sejarah. Kisah ini tercatat dalam berbagai kitab hadis yang syahih. Di antaranya Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3637, Sahih Muslim, hadis nomor 2802, Musnad Ahmad, dan lainnya. Bahkan banyak ulama dan ahli tafsir menegaskan
bahwa peristiwa ini bukan perumpamaan, tapi sungguh-sungguh terjadi secara fisik sebagai mukjizat Rasulullah. Salah satu sahabat Nabi yang meriwayatkan kejadian ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, kami bersama Rasulullah SAW di Mina, lalu bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian berada di atas gunung dan yang lainnya di bagian bawahnya. Rasulullah pun berkata, saksikanlah, penutup, bulan yang bersaksi, bulan, benda langit yang selama ribuan tahun menjadi cahaya malam manusia, pernah menjadi saksi keagungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW bulan yang biasanya diam dan tenang. Malam itu menjadi bagian dari bukti kenabian. Waktu telah berjalan, zaman terus berubah. Tapi kisah bulan yang terbelah tetap menjadi pelajaran abadi bagi orang-orang yang beriman. Kita mungkin tak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tapi hati kita bisa merasakannya. Sebab mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW bukan hanya yang tampak di langit, tapi Al-Quran yang terus hidup di hati manusia hingga akhir zaman. Ya Allah, tambahkanlah cinta kami kepada Rasul-Mu, dan teguhkanlah hati kami untuk mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir hayat kami.